akan sharing mengenai satu tema GPS. Dari gambarnya aja mungkin saudara udah tahu ya, dan saya yakin kita semua pasti pernah menggunakan, at least ya, pernah menggunakan yang namanya GPS ya. GPS kepanjangan secara umum Global Positioning System ya. Tetapi pagi hari ini yang ingin saya sharingkan bukan Global Positioning System, tetapi God's Positioning System ya. Nah, saudara, apa sih bedanya antara GPS yang kita tahu dengan GPS yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini? Saudara, kalau Global Positioning System itu bisa salah, bisa keliru ya. Saya beberapa kali menggunakan GPS dan saya salah rute, saudara ya. Saya dibawa ke jalan yang tahu-tahu jalan buntu di depan. Waduh, saya pikir gawat nih. Saya nggak tahu jalannya gitu ya. Gimana? Rupanya apa yang dia baca itu adalah jalan motor, saudara. Bayangkan saya bawa mobil, yang dibacanya jalan motor ya. Jadi GPS yang kita pakai itu bisa salah, bisa keliru. Tetapi saya ingin beritahukan buat saudara bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Amin. Apalagi salah ya. Nah, kemudian yang kedua, saya lihat GPS yang kita pakai itu sangat terbatas, saudara. Ya, dia punya fiturnya terbatas, kadang-kadang dibatasi oleh signal. Ya, lagi mau apa namanya, lagi jalan, tahu-tahu di depan simpang, GPS-nya macet, saudara. Ya kan, bingung ini kiri atau kanan gitu ya. Waduh, susah kita ya. Tetapi saya mau beritahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, saudara. Amin. Dia tidak pernah telat, dia tidak pernah apa namanya keliru, dia tidak pernah dia bukan Allah yang limited, enggak, saudara. Dia adalah Allah yang tidak terbatas ya. Dan ini akan saya sharing pada pagi hari ini ya. Kemudian GPS hanya memberitahu rute yang kita mau. Jadi begitu kita masukin rutenya, saya mau kemana gitu ya, mau ke Wisma 76, maka dia akan langsung mengarahkan kita secara sistem yang dibangun oleh manusia. Tetapi saya ingin beritahukan buat saudara bahwa God's Positioning System, Tuhan sanggup memberitahu segala hal dalam hidup saudara ya. Bahkan masa depanmu yang masih jauh, bahkan apa yang akan terjadi dengan anak-anakmu, cucu-cucumu, saudara baca aja firman Tuhan. Di situ janji-janji Tuhan sudah ada komplit, saudara, semua di situ ya. Nah, saudara, beberapa waktu lalu saya untuk pertama kalinya saya coba sewa mobil di luar negeri, saudara ya. Biasanya saya kalau jalan di luar negeri ya ikut apa namanya naik bus yang udah ada, kemudian biasa sama keluarga. Satu kali di New York, saudara, saya benar-benar nekat ya. Saya nekat, saya sewa mobil, saudara. Waduh, itu pengalaman yang tak terlupakan, saudara ya. Dan uh, kenapa saya nekat? Karena saya melihat setiap apa itu dalam beberapa kali saya jalan, saya coba nyalain GPS atau apa namanya maps yang ada di sana, dan itu sangat akurat, saudara ya. Dan itu sangat bagus, sangat apa ya pemberitahunya itu sangat jelas sekali, saudara. Sehingga walaupun saya berada di negeri entah berantah, walaupun saya sama sekali nggak tahu, belum pernah pergi ke kota itu, saudara, apa namanya jalan yang begitu banyak ya, jalan yang begitu udah deh ya. Tetapi hanya dengan mengandalkan GPS, saudara, saya bisa sampai ke tujuan ya. Dan di situ saya melihat bahwa ya tentunya tentunya baterainya harus full gitu ya, signalnya harus kuat dan lain sebagainya lah ya. Kita menganggap dengan kondisi yang optimal lah ya. Dan dia bisa menunjukkan direction yang tepat. Saya nggak nyasar, tapi saya pernah salah ngambil jalan, tapi dia kemudian ubah lagi dan kemudian menuntun saya balik lagi sampai akhirnya saya sampai di tempat tujuan. Dan waktu saya bilang ke kakak saya udah di satu tempat gitu ya. Wah, dia lu sama siapa gitu kan. Nah, modal saya hanya GPS. Nah, pagi hari ini saya mau beritahu buat saudara bahwa seperti yang saya udah bilang di depan tadi, ya, kalau GPS terbatas, GPS itu yang kita pakai biasa itu adalah sesuatu yang bisa keliru, tetapi kita punya petunjuk yang tidak pernah salah, tidak pernah keliru, dan dia tidak terbatas. Saya ajak saudara baca satu firman Tuhan dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 ya. Saya sangat suka ayat ini menjadi ayat pembuka daripada apa yang akan saya sharingkan. Dibilang begini,
Aku hendak mengajar dan apa saudara, menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Saudara, tahukah saudara bahwa Allah adalah Bapa yang sangat baik, ya? Dia itu pengen menunjukkan jalan yang terbaik. Dia ingin kita melalui jalan terbaik. Dia ingin kita sampai ke tujuan dengan apa ya? Dengan rute yang terbaik. Dia bahkan ingin kita mencapai di tempat di mana Tuhan mau kita berada dengan apa namanya waktu yang tercepat, saudara. Itulah fungsi daripada GPS. Dan saya ingin beritahu buat saudara bahwa itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, saudara ya. Nah, tetapi masalahnya adalah kenapa sih kita seringkali apa namanya nggak nyampe, kita seringkali muter-muter, ya. Ada banyak alasan, saudara. Tetapi pagi hari ini ya, dalam pengalaman saya pernah satu kali ya, saya mau pergi ke kantor karena itu adalah jalan yang biasa saya pakai dan saya sudah bertahun-tahun melalui rute itu. Satu kali waktu saya lagi jalan ya dari rumah biasa harinya. Jadi kalau kita tahu rute perjalanan kantor kita kan kita tahu oh hari-hari apa aja yang macet, jam berapa aja yang macet karena udah setiap hari kita lewati, kita udah hafal banget, saudara. Satu kali waktu saya apa namanya nyalain GPS arah ke kantor, biasanya saya cuma lihat berapa menit gitu ya. Kali itu, saudara, saya ngeliatin menitnya tuh nggak jauh beda. Tetapi yang membuat beda adalah rutenya, saudara. Jadi di GPS itu menunjukkan saya melewati jalan non-tol, jalan yang yang jarang saya lewatin setiap kali saya pergi ke kantor. Karena saya merasa saya sudah pengalaman, setiap hari saya lewat jalan situ, saya merasa bahwa, gue udah tahu lah, ini GPS-nya salah nih. Hari itu, saudara, tahu apa yang saya lakukan? Saya tetap melewati jalan yang biasa saya lewatin. Waktu saya lewat, GPS-nya kan suka ngomong gitu ya, saudara ya. Apa namanya? Kemudian dia reroute lagi. Dia suruh saya putar balik lagi. Saya jalan terus. Saya ngotot, saudara. Saya jalan terus. Dia reroute lagi, saudara. Kemudian dia ini waktunya setiap kali saya ngelanggar, waktunya yang tadinya contohnya cuma 1 jam, kemudian naik 1 jam 5 menit. Setiap kali saya melanggar 1 jam 7 menit, saya melanggar 1 jam 10 menit, saya terabas terus 1 jam 15 menit. Singkat cerita, saudara, hari itu yang biasa saya tempuh perjalanan saya 1 jam, hari itu saya nempuh perjalanan ke kantor saya hampir 2 jam, saudara. Ya, dan di situ saya bilang, iya, kenapa gua nggak ngikutin GPS ya, saudara ya? Nah, saudara, tahu nggak kenapa kita seringkali mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita? Ya, mungkin saudara sering gitu ya. Wah, ini kok gua ngalamin masalah ini, kok bisnis gua begini gitu ya. Kok kayaknya begini, kok kayaknya begitu. Saudara, saya ingin beritahukan saudara, kenapa kita sering kali mengalami permasalahan dalam kehidupan? Saya ingin katakan karena banyaknya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita langgar. Saya sering katakan ini kepada banyak orang yang saya temuin. Saya pernah kesaksian juga di tempat ini bagaimana saya itu dengan modal apa ya, so tahu, dengan modal nggak tanya-tanya Tuhan, merasa diri apa namanya, merasa punya kemampuan, merasa bisa. Saya mengambil keputusan tanpa berdoa, tanpa tanya Tuhan sungguh-sungguh. Saya beli properti sebelum pandemik di Bali, saudara. Saya pernah cerita itu kalau nggak salah di sini. Singkat cerita, karena keputusan yang apa ya, yang nggak mengikuti petunjuk Tuhan, nggak tanya Tuhan dulu, singkat cerita, saudara, saya babak belur, saudara ya, akibat daripada firman Tuhan atau prinsip-prinsip yang saya langgar, saudara. Nah, hari ini saya beritahu buat kita, kenapa sih kita punya masalah keuangan? Simple, saudara, karena banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita langgar. Alkitab mengajarkan banyak prinsip mengenai cara mengelola keuangan, bagaimana cara kita memperoleh uang, cara kita expend uang, gimana, semua itu udah ada di Alkitab. Tetapi kalau kita masih sering punya masalah, kita masih punya masalah keuangan, coba saudara ceklah. Pasti karena banyak prinsip-prinsip kebenaran firman yang kita langgar. Kenapa sih suami istri berantem? Kenapa sih istri ini kayaknya gini-gini? Contoh gitu ya, saudara ya. Kalau kita cek, simple. Karena kita nggak melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Padahal kita kan udah bilang jelas, hai istri-istri, tunduk kepada suami. Hai suami-suami, kasihi istrimu. Saya sering juga bilang, istri kalau tunduk kepada suamimu, istri kalau engkau tunduk kepada suamimu, maka engkau akan membuat suamimu lebih mudah untuk mengasihimu. Ya,
Demikian juga kepada suami-suami. Kalau engkau mengasihi istrimu, engkau melakukan apa yang Tuhan mau, percayalah, engkau akan menolong istrimu, membuat dia semakin mudah untuk tunduk kepada engkau sesuai dengan firman Tuhan. So, sama seperti GPS, ya. Ketika saya diberitahu satu jalan, saya melanggar, saya terobos, waktunya makin lama, saudara. Harusnya saya nyampe cuma 50 menit, atau saya sampai 1 jam. Saya bisa nyampe hanya karena kebebalan saya bisa sampai hampir 2 jam. Yang harusnya saya tidak perlu macet-macet ria, hari itu saya kena macetnya luar biasa. Itulah yang terjadi, kenapa banyak persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, pernah nggak saudara cek berapa banyak janji Tuhan di dalam Alkitab? Ya, kalau saudara lihat di dalam Mbah Google gitu ya, maka ada beberapa artikel, ada beberapa yang ditulis gitu. Ada yang bilang ada 3.573 janji Allah. Ada juga yang bilang 5.467 janji Allah. Bahkan ada satu yang bilang lebih dari 7.000 janji Allah. Saudara, saya juga nggak tahu persis pastinya. Yang jelas, janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu jumlahnya ribuan. Tetapi yang pasti, saya beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Terhadap semua janji-janji Allah, Alkitab katakan dalam 2 Petrus 3 yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati saudara, janji-janjinya. So, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, ketika kita tahu Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan yang terbaik, maka hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar prinsip daripada GPS yang selama ini kita kenal, ya. Karena saya percaya kalau kita ngikutin petunjuk daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan, percayalah ya, saudara akan sampai lebih cepat, saudara tidak akan perlu melalui banyak kesukaran, saudara tidak akan perlu mengeluarkan banyak energi, tetapi saudara akan sampai di tempat tujuan cepat, tepat, tidak perlu melewati banyak hal yang tidak perlu, ya. Nah, saudara, oleh karena itu saya akan mengajak saudara secara singkat aja bagaimana sih kita menggunakan GPS, God's Positioning System. Oke? Yang pertama, saudara. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau saudara mau keluar, pasti biasanya kalau kita di mobil, kita pastikan handphone kita itu tercolok dengan sumber power gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak mau perjalanan kita tiba-tiba baterainya habis gitu ya. Saudara, yang pertama yang harus kita lakukan dalam di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau saudara ingin mencapai tujuannya Tuhan, saudara ingin mencapai tepat pada waktunya, saudara ingin mencapai tanpa kita mengeluarkan banyak effort, yang pertama, kita harus pastikan baterai hidup kita terisi penuh. Ya, Alkitab bilang dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 bilang begini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Saudara, kalau kita ingin perjalanan kita berhasil, kalau kita ingin kita punya perjalanan itu tidak belok-belok atau tidak nyasar-nyasar, yang pertama, saudara harus pastikan hidup saudara, diri saudara selalu terisi penuh dengan Roh Kudus. Ya, itu yang pertama yang kita harus pastikan. Gimana sih caranya hidup kita terisi penuh dengan Roh Kudus? Ya, pastikan saudara setiap hari saudara punya hubungan dengan Tuhan. Pastikan setiap hari saudara jangan terputus koneksimu dengan Tuhan, saudara ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menggunakan GPS, kalau saudara ingin pakai GPS, saudara harus pastikan baterai handphone saudara atau GPS saudara terkonek dengan sumber powernya. Demikian juga dengan hidup kita. Coba kita cek hari-hari ini, apakah kita terkoneksi dengan sumber power itu atau enggak? Ya, karena kalau kita nggak terkoneksi, saudara, wah bahaya, saudara ya. Tiba-tiba kita bisa just blank, tiba-tiba di depan harus ada pilihan, harus ada keputusan yang kita buat, tetapi karena kita tidak terkoneksi lagi dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah, aduh, ini jalan mana nih? Kiri, kanan nih? Kan kita suka begitu, saudara. Akibatnya, ya sudahlah, merem aja, udah, kiri aja dah. Wah, kita pilih sesuai dengan apa yang kita pikir benar. Padahal, itu belum tentu benar. Ya, Alkitab bilang apa, saudara? Banyak jalan yang disangka orang
lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang pertama, pastikan saudara setiap hari terkoneksi dengan Tuhan. Ya, setiap hari hidup saudara terkoneksi dengan sumber power itu, saudara. Pagi-pagi kita bangun morning chapel ya. Dalam perjalanan saudara menyembah Tuhan, mungkin saudara bisa dengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan, atau saudara bisa dengarkan Alkitab audio. Sampai di kantor, saudara doa, saudara serahkan pekerjaan saudara kepada Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, ketika saudara harus mengambil keputusan, berdoa, minta petunjuk Tuhan, saya percaya. Kalau itu kita lakukan, dengar baik-baik, saudara akan mengalami hidup yang dahsyat. Yang kedua, signal. Wah, ya. Yang pertama baterai, yang kedua biasanya kan kita gitu, saudara. Kita ingin kita punya signal yang kuat. Waktu saya di luar negeri, yang pertama kali yang saya pikirin adalah saya nggak boleh kehilangan signal. Ya, once kita kehilangan signal atau kita nggak dapat signal begitu keluar dari airport, tanpa kita terkoneksi dengan signal, wah udah kelar lah hidup kita ya, saudara ya. Nah, demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan ya. Saudara, yang kedua signal. Pastikan saudara memiliki signal yang kuat. Signal yang kuat itu apa? Saya tulis di sini, doa, pujian, dan penyembahan ya. Saya kutip dari Yeremia 33 yang ketiga bilang begini, berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu. Bagaimana mungkin Tuhan akan menjawab kita kalau kita signalnya ke surga on off saudara ya. Kalau kita doa paginya on off, kita baca firman-Nya on off, bagaimana kita bisa mendengar Tuhan menjawab? Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan bicara? Kalau kita on off, ke gereja on off, wah lagi bisnis nih, lagi ada tender besar nih, udah deh gereja nanti aja lah gitu ya. Saudara, pastikan kita memiliki signal yang kuat, bukan signal on off, saudara ya. Nah, karena kalau kita punya signal yang kuat, begitu kita berseru, Tuhan pasti akan menjawab dan kita bisa dengar. Tetapi bukan cuma itu, saudara. Yang saya suka dibilang begini, dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kau ketahui. Haleluya. Ya, saudara, itulah Tuhan kita ya. Jadi, jangan signal kita on off sama Tuhan, saudara ya. Jangan signal kita apa? On off ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya. Banyak orang hubungan sama Tuhan nggak baik, santai-santai aja, tenang-tenang aja, tapi begitu signalnya hilang langsung panik, saudara ya. Padahal signal di dalam handphone kita apa sih? Cuman begitu aja, nggak tidak seesensi hubungan kita dengan Tuhan ya. Tetapi kalau kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita bisa biasa-biasa aja. Tetapi begitu kita hilang signal, wah kita akan panik. Hari ini yang harus kita lakukan, yuk pastikan saudara punya signal yang kuat. Pastikan saudara selalu ada di dalam doa, saudara masuk di dalam pujian, saudara masuk di dalam penyembahan. Supaya kenapa? Kita punya signal ke surga selalu full ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, biasa kalau kita sudah oke, ready to go, yang biasa kita lakukan apa? Kita masukin kan di dalam GPS kita atau maps kita. Saya mau pergi kemana nih? Gitu. Saya mau pergi ke Dufan. Ketik aja Dufan, saudara. Sat. Nah, di sini saya tulis kita harus menentukan tujuan kemana kita mau pergi. Ya, pagi ini saya mau katakan buat saudara, Filipi 6, 4 ayat 6 bilang begini, nyatakanlah dalam segala hal keinginan saudara. Saudara mau bikin apa? Saudara mau kemana? Saudara mau melakukan apa? Alkitab bilang nyatakan dalam segala hal, semua hal, saudara. Bukan cuman hal-hal tertentu aja, segala hal. Hari ini saya mau kasih tahu buat kita, kadang-kadang kita itu ya, kalau hal yang sudah biasa, kita suka mengabaikan Tuhan. Udah biasa seperti saya naik mobil gitu, saudara ya. Ini memang rute gua biasa, udah nggak usah doa, nggak usah tanya, gua pasti bisa. Yang harusnya 1 jam jadi deh 2 jam ya. Kadang-kadang kan kita begitu. Kita merasa kita udah punya pengalaman, kita ngerasa kita udah biasa, kita ngerasa ini hal yang kecil,
kita ngerasa, ini mah terlalu remeh lah buat kita tanya Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan itu nggak pernah membatasi kita. Bahkan Alkitab bilang, nyatakanlah kepada Tuhan segala hal. Minta apa aja yang saudara mau minta. Ngomong sama Tuhan. Ya, dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi sama ya. Jadi kalau kita mau pergi ke satu tempat gitu ya, kita udah tahu kita nggak perlu masukin Waze gitu ya, atau nggak perlu masukin di Google Maps ya, jalan aja saudara. Udah, gimana Maps itu mau beritahu kepada kita ada macet di depan? Gimana Maps mau beritahu kepada kita kalau rute yang mau kita lalui ini bisa delay-nya 30 menit? Ya, susah. Kenapa? Karena kita nggak masukin tujuannya. Kita nggak masukin destination-nya. Demikian juga dengan kita. Ya. Jadi yang ketiga, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk, kan gampang. Tinggal bilang aja ke Tuhan, Tuhan, boleh nggak aku begini? Tuhan, boleh nggak aku begitu? Ya. Belajar untuk melakukan semua hal, serahkan ke dalam Tuhan, kepada Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita nggak pernah masukin tujuannya, ya itu Maps nggak akan pernah kasih tahu feedback ke kita. Kalau kita nggak pernah ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya mau begini dong. Tuhan, boleh nggak saya begitu? Ya, kalau saudara baca di Alkitab, kita bisa menemukan banyak sekali kisah. Bagaimana ketika Daud mau pergi berperang, bagaimana ketika tokoh-tokoh di Alkitab mau melakukan sesuatu, mereka tanya Tuhan, Tuhan memberitahukan itu kepada mereka, dan mereka menemukan jalan keluar yang luar biasa. Yang ketiga, yang pertama apa saudara? Baterai harus full, jangan pernah terputus. Yang kedua signal hubungan kita, doa, pujian penyembahan, jangan on off. Yang ketiga, masukin tujuan kita setiap hari. Mau besar, mau kecil, mau simple, mau susah, mau sulit, mau gampang, masukin. Ngomong semua, bilang ke Tuhan. Yang keempat. Ya, nah ini dia saudara ya. Perhatikan dengan teliti. Jadi begitu kita masukin ya, cuman dua saudara ya. Lihat petanya dan ikutin suaranya. Benar nggak saudara? Kalau saudara naik ngikutin Maps kan begitu. Nah, 2 Timotius 3:16 bilang begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngapain? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Perhatikan, kalau saudara ingin kehidupan saudara diberkati, saudara ingin kehidupan saudara jadi contoh dan teladan, saudara ingin saudara meninggalkan legacy buat generasi di bawah saudara, Alkitab bilang perhatikan firman Tuhan. Kenapa? Di dalam Alkitab komplit. Dia sudah ada untuk mengajar. Kalau kita salah juga dikoreksi sama firman Tuhan. Ya, untuk memperbaiki kelakuan kita yang kadang-kadang kita pikir kita orang paling benar sedunia, gitu ya. Dan kemudian mendidik kita di dalam kebenaran. So, yang ketiga, kalau saudara sudah masukin destinasinya, saudara udah bilang, Tuhan, aku serahkan bisnisku ke dalam tangan Tuhan. Ya, jangan kita jadi CEO-nya lagi, saudara. Jangan, Tuhan bilang, jangan. Kita, enggak, ini kayaknya benar. Kita dengar petunjuk, Menteri Keuangan bilang apa, gitu ya. Toko-toko bisnis bilang apa. Saudara, mereka bisa salah. Tetapi Tuhan tidak pernah keliru, ya. Oleh karena itu, yuk kita perhatikan dengan teliti. Perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan dengan teliti. Nah, saudara perhatiin deh, kalau saudara naik bawa gitu ya, nah, kalau saudara udah masukin direction-nya benar, selama saudara ngikutin jalannya benar, biasanya ngapain? Atau contoh dong, kemarin saya baru pulang dari Jogja ya, saya masukin begitu dari Kali Kangkung gitu ya, saya itu ada 101 km sampai di Cikampek Utama. Itu selama jalan 101 km, itu Wes nggak ngomong apa-apa, saudara. Nah, saya kasih tahu saudara, dalam perjalanan kita, kalau sepertinya Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak koreksi, nah saya beritahu ya, biasanya itu saudara di dalam the right track. Tapi coba deh, saudara keluar langsung, putar balik, ambil jalan ke depan, wah langsung suaranya ngomong. Begitu ya dan hidup kita. Biasanya kalau Tuhan mulai ngomong, lewat siapa? Lewat orang, kita mulai ditegur, ada orang mulai bilang kita, banyak suara nasihat kepada kita. Artinya, biasanya kita udah mulai salah jalan, saudara. Ya, oleh karena itu yang keempat, perhatikan dengan teliti. Kita bilang apa? Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka
Tuhan Allahmu akan apa saudara? Saudara bisa baca, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saudara bisa baca, ini adalah janji Tuhan. Kalau saudara baik-baik mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, dan perhatikan setiap firman yang ada yang saudara baca, ya. Janji Tuhan simple kok, saudara, ya. Ini yang akan terjadi. Dan yang terakhir, udah, kalau kita sudah begitu, ikutin aja setiap petunjuknya. Mau disuruh putar balik aja. Mau disuruh di depan belok kanan, padahal di depan jalannya kecil, ikutin aja, saudara. Karena kenapa? Alkitab bilang, Yosua 1 ayat 7, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau, apa saudara, beruntung. Udah, kalau saudara sudah serahkan kepada Tuhan, saudara sudah bilang, Tuhan, ini hidupku, ini anakku, ini istriku, ini bisnisku, ini pelayananku, ikutin aja petunjuknya. Tapi sebelum saudara ikutin, pastiin yang dua di depan ya, baterai saudara terisi penuh, sama signal saudara nggak on off. Ya, saudara, saya percaya, kalau saudara menjadikan Alkitab sebagai GPS, saudara mendengarkan suara Tuhan sebagai petunjuk, God's positioning system, maka saudara bukan hanya mengalami God's positioning system, tetapi ada 4 GPS. Yang pertama, saudara akan mengalami God's protection system. Amin. Saudara akan diproteksi. Ya, sama seperti saudara pakai payung, selama saudara di bawah payung, saudara akan aman. Tapi kalau saudara keluar daripada payung, saudara bisa basah. Ya. Yang pertama, ketika engkau menjadikan firman Tuhan, suara Roh Kudus, Alkitab sebagai GPS, maka yang pertama ada proteksi. Yang kedua, God's peace system, ada damai sejahtera. Ketika saya songong gitu ya, merasa diri hebat, melanggar tanpa tanya Tuhan, begitu saya bayar DP properti yang saya tadi cerita, damai sejahtera saya hilang, saudara. Ya, hari ini kalau saudara ingin hidup saudara peace, ikutinlah atau jadikanlah Tuhan sebagai God's positioning system. Yang ketiga, kalau engkau menjadikan Alkitab sebagai GPS, maka akan ada apa, saudara? Akan ada power, God's power system. Amin. Saudara punya kekuatan, saudara punya kemampuan. Alkitab bilang engkau akan berjalan dan tidak menjadi letih. Engkau tidak akan menjadi lesu, saudara. Karena kenapa? Karena ada kekuatan. Dan yang terakhir, ada apa, saudara? Yang terakhir ada God's prosperity system. Ada berkat-berkat Tuhan yang akan datang di dalam hidup saudara. Yang mau? Bilang amin. Ya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kalau saudara ngikutin jalan Tuhan, Alkitab bilang apa? Di depanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara mau nyasar? Ya, saya berharap saudara jangan nyasar ya. Saya mengajak saudara jadikan Alkitab sebagai GPS dalam hidup saudara, maka saudara akan berhasil dan engkau akan beruntung sesuai kata Alkitab dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-6. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini dengan cara yang sederhana Engkau mengingatkan kami kembali pentingnya firman Tuhan, pentingnya God's positioning system dalam hidup kami. Aku berdoa, Tuhan tolong kami supaya baterai kami selalu terkoneksi, hidup kami selalu terkoneksi dengan sumber power itu. Aku berdoa, biar signal kami nggak on off, saudara. Kami selalu punya hubungan dengan Engkau, kami selalu punya doa, kami selalu masuk dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, aku juga berdoa saat ini, Tuhan, biar kami mau membawa semua rencana-rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Mau urusannya besar, mau urusannya kecil, mau urusannya simpel, mau urusannya sulit, kami mau bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau mengikuti setiap petunjuk-Mu dengan baik, Tuhan. Aku berdoa, biar Tuhan memberkati kami, sehingga kami boleh mencapai apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kami. Angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan, biarlah engkau boleh menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Kau jadi berkat, supaya engkau boleh memberkati semakin banyak orang, dan biar lewat hidupmu, ada banyak orang boleh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama bilang, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.